Selanjutnya itu ada lidah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang berkelompok dalam berkas-berkas. Biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Nah, pada permukaan bawah lidah, membran mukosanya itu halus, sedangkan permukaan dorsalnya irregular, diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papillae. Ini dinamakan apa, Anak Ibu? Papillae. Yang selanjutnya yaitu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah menghasilkan ludah. Biasanya air liur itu disebut dengan apa? Saya Bu. Ya, Vira. Air liur itu disebut dengan saliva Bu. Bagus. Ya betul, air liur itu disebut dengan saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Kelenjar submandibularis itu terletak di rahang bawah. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Letak kelenjar ludah di dalam rongga mulut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini mempunyai gambar di mana di dalam rongga mulut kelenjar ludah itu seperti ini. Nih, seperti ini. Kita perhatikan. Kelenjar ludah ini sublingual. Ini saluran kelenjar. Ini Kelenjar parotia. ya, kelenjar parotis. Kelenjar parotis. Ini kelenjar submandibularis nih. Submandibularis. Nah, paham anak-anak Ibu sampai sini? Ya Bu, paham. Terus kelenjar parotis ini dia menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air liur atau lendir. Ludah ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Jadi, ludah berfungsi untuk membasahi dan melumasi atau menghaluskan makanan sehingga mudah ditelan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah terdapat enzim pitalin atau amilase. Enzim pitalin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum. Yang selanjutnya itu ada paring. Paring merupakan peralihan ruang antar rongga mulut dan sistem pernapasan dan pencernaan. Ia membentuk hubungan antara daerah hidung dan laring. Paring dibatasi oleh epitel berlapis gepeng jenis mukosa, kecuali pada daerah-daerah bagian pernapasan yang tidak mengalami abrasi. Sampai sini paham anak-anak Ibu? Paham Bu. Selanjutnya itu ada kerongkongan. Kerongkongan biasa disebut dengan esofagus. Merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, yang disebut dengan esofagus inilah yang merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini juga berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan juga dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerak peristalsis. Gerak ini terjadi karena otot memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengkerut secara bergantian. Selanjutnya itu ada lambung atau ventriculus, merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan tadi. Nah, lambung juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada yang tahu anak Ibu itu apa aja? Enggak tahu. Nah, yaitu kardia atau bagian tengah yang membulat, fundus dan bagian bawah atau pilorus. Kardia berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardia tadi dan pilorus terdapat klep atau sphincter
nih lambung. Ada saluran kelenjar, ada sel mulois, terus sel parental, terus sel kepala, sel endokrin, kelenjar lambung. Misalkan Vira lihat nih, Iya Bu. jelas. Jelas Bu. Ini di sebelahnya ada esofagus. Ini dia, esofagus. Terus dinding lambung. Ada apa nih? Pylorus.